Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam episode yang lalu kita sudah melihat doa permohonan. Kita menghadap Allah untuk menyampaikan permohonan kepada Dia. Dalam episode ini kita akan melihat doa, pujian, dan syukur. Kita menghadap Allah untuk menyampaikan pujian, untuk menyampaikan syukur kepadanya. Nah, untuk itu kita lebih dulu perlu melihat apa yang dimaksudkan dengan pujian dan syukur. Pujian yang sesungguhnya itu muncul dari kekaguman. Kita menyampaikan pujian ketika menyaksikan sesuatu yang mengagumkan. Misalnya, ketika kita melihat pemandangan yang indah, melihat wajah yang cantik atau tampan, mendengar suara yang merdu, melihat kehebatan sebuah hasil karya, melihat kecerdasan seseorang, dalam hati muncul rasa kagum. Dan kemudian kekaguman itu terungkap di wajah. Mata terbelalak, mulut sampai menganga karena kagum menyaksikan atau mendengar sesuatu. Nah, bisa jadi juga kekaguman itu disampaikan dengan mengucapkan kata-kata pujian, hebat, dahsyat, dan sebagainya. Dan bisa jadi juga lebih dari itu, rasa kagum itu kemudian juga diungkapkan dengan puisi yang berisi pujian atau kalimat-kalimat yang mengungkapkan kekaguman itu. Nah, kemudian kalau syukur itu munculnya dari kegembiraan ketika kita menerima sesuatu atau mengalami sesuatu. Ketika kita memerlukan sesuatu, lalu kita minta bantuan, dan kemudian ada orang yang mau membantu kita merasa gembira, dan kemudian terdorong oleh kegembiraan itu, kita mengucapkan terima kasih. Ketika ada orang yang mau menyambut kita, mendengarkan keluh kesah kita pun merasa senang dan kemudian mengucapkan terima kasih. Pada kesempatan lain, ketika ada orang yang mengingatkan kita akan adanya bahaya yang akan kita hadapi bila kita melakukan hal tertentu atau melewati jalan tertentu, kita pun juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, kepada guru yang sudah mengajarkan ilmu dan nilai-nilai kehidupan. Kita pun juga mengucapkan terima kasih kepada mereka. Nah, sekarang kita akan menggunakan pengalaman untuk memuji dan bersyukur atau berterima kasih itu untuk memahami pengalaman akan Allah dan untuk lebih jauh melihat bagaimana kita bersyukur dan memuji Allah. Ada satu hal yang perlu kita pahami dalam hal ini, yaitu kenyataan bahwa sebagai orang beriman kita hidup di dua level. Level jasmani dan level rohani. Level yang jasmani itu yang dimaksudkan adalah pengalaman yang dapat dilihat dengan mata, dapat direkam dengan kamera. Sedangkan kalau level rohani itu menunjuk kepada sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata,
tetapi hanya bisa dilihat dengan iman. Sebagai ilustrasi, pada level jasmani itu kita membeli makanan, kita makan di rumah makan. Ketika kita datang, duduk, pesan makanan, ya, kemudian pelayan rumah makan itu menyajikan makanan untuk kita. Kita menyantapnya, setelah selesai, kemudian kita membayarnya. Ini level jasmani, bisa dilihat, bisa difoto, bisa direkam. Tetapi coba kita perhatikan, ketika kita berdoa sebelum makan, kita mengatakan begini, kami bersyukur kepadamu ya Bapa karena Engkau telah menyediakan makanan bagi kami. Berkatilah makanan ini agar dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami dan seterusnya. Sekali lagi, perhatikan doa yang kita ucapkan, dan dalam doa ini kita melihat kita masuk dalam level yang rohani. Bagaimana itu? Lihat. Dalam doa itu kita percaya bahwa Allah menyediakan makanan untuk kita supaya kita memiliki kekuatan untuk menjalani aktivitas-aktivitas kita selanjutnya. Makanan yang disediakan oleh Allah itu menguatkan raga kita. Hanya kita yang memiliki iman ini dapat melihat tangan Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Dalam hal ini sebenarnya kita sedang menyaksikan bagaimana tangan Allah bekerja menyediakan makanan untuk kita. Nah, kita gunakan pemahaman ini untuk mengerti pujian dan syukur kepada Allah. Kita lihat dulu doa pujian kepada Allah. Ingat kembali, pujian lahir dari kekaguman. Nah, kita mengagumi Allah dan bersyukur kepadanya karena kita dengan iman yang kita miliki melihat bahwa Allah bekerja secara nyata dalam kehidupan kita. Memang mata kita tidak melihat tangan Allah itu, tetapi iman kita membuat kita sanggup melihatnya. Kita mengagumi Allah ketika melihat karyanya. Kita melihat karyanya nyata di dalam kehidupan. Kita melihat alam semesta ciptaannya. Ketika kita melihat pemandangan yang indah, misalnya. Lalu, ketika melihat pemandangan yang indah itu, hati kita tertarik, tertuju kepada Allah. Kita percaya Dia yang menciptakannya. Kita melihat tangan Allah yang maha kuasa, yang menciptakan isi alam ini. Nah, kemudian kita juga mengagumi Allah ketika kita melihat manusia yang diciptakannya. Kita melihat manusia yang diciptakan oleh Allah itu hebat, unik, lebih hebat daripada ciptaan Allah yang lain. Kemudian kita juga mengagumi Allah ketika Ia melakukan sesuatu yang hebat untuk diri kita sendiri. Kita melihat bagaimana Allah menyelamatkan kita dari kehancuran misalnya. Menyelamatkan kita dari bahaya kematian. Mungkin juga kita melihat Allah yang menyediakan apa yang kita perlukan tanpa kita menduga sebelumnya. Mungkin juga
kita melihat Allah yang mengubah jalan hidup saya sehingga saya menjadi orang yang benar. Nah, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kekaguman kepada Allah itu juga muncul ketika kita menyadari bagaimana Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi itu mengasihi kita. Terdorong oleh kasih-Nya, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk membebaskan kita dari kekuasaan dosa, semata-mata untuk membawa kita ke hidup yang kekal, supaya kita hidup berbahagia bersama dengan Dia. Nah, kemudian rasa kagum kepada Allah yang telah bekerja di dalam dunia ini, entah itu di alam, entah itu dalam diri manusia pada umumnya, maupun di dalam diri kita sendiri, ini dapat menggerakkan kita untuk menyampaikan pujian kepada Allah. Dan pujian yang lahir dari kekaguman akan karya Allah inilah yang kita sebut sebagai doa pujian. Kitab Mazmur memberikan kepada kita banyak contoh pujian kepada Allah. Dan salah satunya adalah Mazmur 8. Di dalam Mazmur ini, pemazmur menyampaikan pujian kepada Allah, terdorong oleh kekaguman ketika menyaksikan betapa hebatnya manusia yang diciptakan oleh Allah itu. Bunyi mazmurnya begini: Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sekarang kita akan melihat doa syukur, ya. Kita menyampaikan syukur kepada Allah ketika kita mengalami Allah bekerja untuk kita. Entah Ia menolong kita ketika kita menghadapi kesulitan, entah Ia memberikan kepada kita sesuatu yang kita perlukan, dan sebagainya. Karya Allah untuk kita itu membuat kita bergembira sehingga kita pun terdorong untuk membagikan kegembiraan itu kepada sesama. Karena itu, kita menceritakan kepada sesama apa yang sudah dilakukan oleh Allah untuk kita. Lebih dari itu, kita mengajak sesama kita juga untuk bergembira bersama dengan kita, menikmati kegembiraan yang kita alami. Saudara-saudara, rasa syukur kepada Allah itu dapat diungkapkan dengan cara sederhana, yaitu dengan menyampaikan doa kepada Allah yang isinya adalah ucapan syukur atau terima kasih kepada Allah.
Tetapi kita juga dapat menyampaikan syukur itu dengan cara yang lebih serius, yaitu dengan mengadakan syukuran, dengan mengundang sahabat, rekan, kenalan, warga lingkungan, lalu berdoa bersama. Nah, sekarang kita perhatikan apa yang sebenarnya kita lakukan ketika kita melakukan syukuran. Rupanya ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, sebagai tuan rumah, itu kita menyampaikan alasan mengapa mengundang teman-teman kita, rekan-rekan kita untuk berkumpul, untuk mengadakan syukuran ini. Pada kesempatan ini, sebenarnya kita menceritakan bagaimana Allah menolong kita, menolong keluarga kita. Misalnya, ketika kita mengadakan syukuran karena anak diwisuda, nah kita menyampaikan bagaimana Allah menyertai keluarga kita, menyertai anak kita, sehingga dia bisa belajar dan menyelesaikan program belajarnya. Kemudian, yang kedua, kita mengadakan ibadah. Dalam ibadah itu, kita bersama dengan semua yang kita undang tadi, menyampaikan syukur kepada Allah. Kita bersyukur karena Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih itu mengerjakan sesuatu untuk menolong kita, atau dia memberikan sesuatu kepada kita. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai ungkapan kegembiraan dan syukur itu, kita mengajak mereka yang hadir, orang-orang yang kita undang tadi, untuk bergembira bersama dengan kita. Caranya dengan menyediakan makanan untuk mereka dan makan bersama dengan mereka. Makan bersama ini menjadi ungkapan kegembiraan dan ajakan kepada sesama kita supaya mereka menikmati kegembiraan yang kita rasakan karena Tuhan sudah melakukan sesuatu untuk